Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat belajar ya. Ibu harap hari ini adik-adik bisa hadir semua, yaitu dengan mengumpulkan tugas akhir yang akan ibu kumpul, yang nantinya itu akan menjadi nilai kehadiran kalian. Ada yang ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin kita belajar wujud-wujud benda. Jadi, wujud-wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Kemudian sifat-sifatnya. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Kemudian, benda padat memiliki volume atau berat. Kemudian benda cair. Benda cair memiliki permukaan yang datar. Kemudian, benda cair selalu mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Benda cair itu mengikuti wadah dan lain-lain sebagainya. Kemudian, benda gas. Sifat-sifatnya itu mengisi seluruh ruangan. Apabila kita menuangkan setetes minyak wangi ke telapak tangan kita, maka satu ruangan akan mencium baunya, dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang ibu mau tanya, adik-adik ada yang tahu nggak sih kenapa es batu kalau dikeluarkan dari freezer lama-lama dia akan mencair menjadi air? Dan kenapa juga air yang dipanaskan lama-lama itu lama-lama akan habis? Untuk mengetahui jawabannya, maka hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Jadi adik-adik, perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Keempat, mengembun. Kelima, menyemblim. Dan terakhir, mengkristal. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi mencair. Mencair adalah proses perubahan benda dari padat menjadi cair. Kenapa sih kok bisa benda padat itu mencair menjadi air? Karena adanya kenaikan suhu yang dialami suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mencair. Contohnya es batu, yang lama-lama kalau keluar dari kulkas dia akan mencair menjadi air. Kemudian ada mentega, yang kalau dipanaskan di wajan lama-lama dia akan meleleh mencair. Dan satu lagi ada es krim. Es krim jika lama-lama kita nggak makan, lama-lama meleleh mencair. Ya, yang kedua itu membeku. Membeku adalah perubahan benda dari cair ke padat. Nah, kenapa tuh kok bisa membeku? Karena adanya penurunan suhu yang menyebabkan benda cair tersebut mengeras dan membeku. Ya, contohnya itu es batu. Es batu kan awalnya dari air yang dimasukkan ke kulkas dan lama-lama dia akan membeku dan jadilah es batu. Kemudian ada lilin. Lilin itu pembuatannya dari cairan lilin yang dibiarkan saja lama-lama mengeras dan jadilah lilin. Lalu agar-agar. Kalau adik-adik pernah buat agar-agar pasti tahu. Agar-agar itu awalnya cair. Kemudian dituangkan di wadah-wadah dan jadilah agar-agar. Kemudian menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Kenapa benda tersebut bisa menguap? Karena adanya peningkatan suhu yang dialami suatu benda tersebut, maka jadilah penguapan. Contohnya, air putih yang direbus. Air putih yang direbus lama-kelamaan akan semakin sedikit dan akhirnya habis. Kemudian ada jemuran. Jemuran yang dijemur itu awalnya kan basah jemurannya.
tapi lama-lama dia akan kering karena air yang terdapat di jemuran basah itu menguap yang menyebabkan jemuran tersebut mengering. Kemudian batu bata. Batu bata itu awalnya dia lembek dan mudah hancur, maka harus dijemur dulu dan lama-lama akan mengeras karena air yang terdapat di batu bata itu menguap yang menyebabkan batu bata tersebut mengeras. Ada juga bensin. Bensin yang ada dalam motor kita awalnya kan bentuk cair, yang kita beli itu cair, tapi kita pakai motor itu kemana-mana, kesini kesana, lama-lama bensinnya habis, maka bensin itu menguap. Kemudian ada mengembun. Mengembun itu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kenapa mengembun bisa terjadi? Karena suhu yang melewati titik embun menyebabkan dan menjadilah titik-titik embun. Selanjutnya itu mengkristal. Mengkristal itu adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal atau menghablur terjadi karena adanya proses penurunan suhu yang dialami suatu benda. Contohnya salju. Salju itu adalah uap air yang mengalami penurunan suhu yang kelamaan akan membuat uap air tersebut mengeras dan jadilah salju. Yang bingung atau ingin bertanya, PC Ibu langsung saja bisa. Ibu harap pembelajaran kali ini adik-adik bisa menyebutkan macam-macam perubahan wujud benda yang 6 tadi, juga bisa menjelaskan proses-prosesnya. Sekarang biar adik-adik lebih paham, Ibu ingin menyampaikan tugas. Tugasnya adik-adik buat video tentang perubahan wujud benda. Di videonya adik-adik sebutkan dulu perubahan wujud benda apa saja. Ada 6 kan, itu disebutkan semuanya. Kemudian adik-adik pilih satu perubahan wujud benda. Terus perubahan wujud benda yang adik pilih itu dibuat video. Dan jangan lupa juga dijelaskan tuh prosesnya, kenapa ini bisa berubah. Misal adik-adik memilih perubahan wujudnya mencair. Kan contohnya tadi ada es batu, kemudian ada mentega dan lain-lain. Jadi adik-adik jelaskan. Misalnya adik-adik pilih mencair, kemudian videonya tentang mentega yang dipanaskan. Nah, dijelaskan tuh kenapa ini menteganya bisa mencair. Karena kayak gitu ya. Jangan lupa dikerjakan. Tidak ada batasan mengumpul, terserah saja mau mengumpul kapan. Tapi dikasih keterangan biar Ibu tidak tertukar. Ya, itu saja. Terima kasih banyak ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.